101.1 Smart FM part of KG Radio Network. Selamat malam semua listeners, senang menyapa Anda di malam hari ini. Senang sekali di setiap hari Rabu di jam 7 ada ritual khusus banget buat komunitas di Kota Makassar ya. Udah pada siap semua sesajennya semua listeners? Kita udah ngumpul di jam 7 malam. Program spesial banget menyapa semua listeners di malam hari ini ya. Ada Smart Community ya. Apa kabar Smart Communiters di luar sana yang udah nungguin kita juga? Karena setiap jam 7 malam dari Rabu juga kita terus menghadirkan komunitas-komunitas menginspirasi ya di setiap malamnya di Rabu malam. Dan malam hari ini semua listeners kita sudah kedatangan teman-teman dari Aksi Indonesia Muda ya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Iya, agak dekat di mic semuanya ya, biar suaranya lebih jelas ya. Kita kenalan dulu deh satu-satu. Mulai dari kalau ngomong yang paling manis nanti yang lainnya itu ya sedih ya. Yang di depan saya dulu deh ini kenalan. Oke, bismillah. Nama saya Nirwana Amiruddin, alumni UIN Aludin Makassar. Alumni dari UIN Aludin Makassar. Oke, di Aksi Indonesia Muda sendiri nih sebagai apa? Saya sebagai koordinator pendidikan informal. Cocok nih. Jurusan di UIN apa? Pendidikan biologi. Oh, pendidikan biologi. Pas ya. Kemudian kita kenalan, di sebelahnya ada siapa? Halo, saya Lydia. Saya dari Psikologi Unhas dan saat ini bergabung di Aksi Indonesia Muda sebagai divisi HRD. Divisi HRD ya. Background pendidikannya? Psikologi ya. Udah pas ya. Yang satunya ada Mbak siapa? Saya Dea dari Arsitektur Unhas, baru bergabung di AIM tahun ini di divisi media dan PR. Divisi media dan PR. Background pendidikannya Mbak Dea? Dari Arsitektur Unhas. Arsitektur Unhas ya. Oke, nanti kita akan bahas seperti apa kegiatan-kegiatan mereka. Ini sudah seperti corporate aja perusahaan ya. Jadi udah ada divisi-divisinya dan keren-keren. Tentunya juga kegiatan-kegiatannya mereka nanti akan keren-keren yang di-sharing. Dan tema kita malam hari ini small listeners ini tentang pemberdayaan masyarakat marginal ya. Karena kita tahu juga di masa new normal ini small listeners yang paling banget terdampak itu di tengah pandemi virus corona itu adalah masyarakat marginal ya. Kalau biasanya masyarakat yang mungkin masih ada kemampuan secara ekonomi, adanya virus corona ini masih ada simpanan uang lah ya. Kemudian mungkin stok makanan juga masih ada ya. Jadi di saat pandemi juga nggak terlalu khawatir. Nah, untuk masyarakat marginal sendiri kalau kita kenal juga nggak ada pandemi aja ya. Udah bekerja keras banget untuk hidup ya dan untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, teman-teman dari Aksi Indonesia Muda ini, small listeners juga akan sharing seperti apa kegiatan mereka di tengah pandemi, khusus untuk pemberdayaan dari masyarakat marginal. Karena kegiatan mereka juga keren-keren di bidang pendidikan informal ya, dan juga pemberdayaan masyarakat ya. Dan kita pengen tahu dulu nih ya, untuk dari Aksi Indonesia Muda sendiri ini seperti apa sih? Apakah ini adalah organisasi yang terbentuk secara formal atau seperti apa? Mungkin Nirwana dulu deh. Permasalahan yang ada di Dangko sendiri. Jadi kemarin itu ada sekumpulan mahasiswa yang prihatin terhadap kampung Kusta yang namanya Dangko itu Kak. Maka dari itu dia bekerja keras untuk bagaimana supaya orang Dangko ini bisa melakukan mandiri, berdayakan kayak gitu. Jadi pemuda-pemuda yang datang dari berbagai universitas terbentuklah menjadi suatu komunitas yang ada di Dangko, namanya komunitas pada awalnya adalah pemuda turun tangan, mahasiswa turun tangan Kak, pada awalnya nama komunitasnya 2012 ya. Itu melihat riset yang ada, kemudian melihat masyarakat di daerah Dangko itu yang perlu diperhatikan seperti itu ya. Di tahun 2012 ya, berarti sekarang masih menjadi daerah binaan. Masih ya. Jadi udah berapa tahun tuh? Sekitar 8 tahun lebih ya. Oke. Siapa saja sih yang bergabung di Aksi Indonesia Muda ini? Kalau
bergabungnya semua dari apa ya, Sebenarnya berbagai latar belakang Kak. Ada yang dari Unhas, UNM, ada dari UIN. Mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, atau ada batasan Ada usia? dari mahasiswa, ada Mhm. dari yang sudah bekerja dan alumni Kak. Oke, jadi nggak ada batasan usia ya? Iya. Semuanya Nggak ada. semuanya bisa bergabung di Aksi Indonesia Muda ini. Iya, iya. Oke, keren ya. Dari awal juga latar terbentuknya itu karena kepedulian di daerah masyarakat di daerah Dangko ya. Pada saat itu kegiatan apa sih yang dilakukan untuk masyarakat Dangko? Kegiatannya Kak, Mhm. yang kegiatannya yang pertama ya, karena kita tahu sendiri bahwa masyarakat Dangko pada umumnya ya turun ke jalan mengemis untuk melanjutkan hidupnya. Tapi karena dengan adanya kita sebagai ceritanya penyambung Mhm. lah, di situ kami berpikir bagaimana sih masyarakat Dangko ini bisa hidup tanpa mengemis lagi. Nah, pada akhirnya kami memberikan program-program lah untuk ibu-ibunya bisa dikerjakan di rumah tanpa mengemis lagi kayak gitu Kak. Oke, kegiatan-kegiatannya seperti apa? Kegiatan Untuk tahun pemberdayaan ini, ibu-ibu oh ini. ya, pemberdayaannya pada tahun ini itu ada keset kaki Kak, tahun lalu sampai tahun ini. Oke, dan itu dibantu dalam proses penjualan atau sekedar untuk pelatihan pembuatannya? Pelatihan terus penjualan juga Kak, kami bantu. Kami bekerja sama sama Dompet Duafa selaku sponsor kainnya, terus kami olah terus ibu-ibu yang itu Kak, apa yang olah kesetnya, terus kami bekerja sama lagi sama Dompet Duafa untuk menyalurkannya Kak, kayak gitu. Oke ya, keren ya. Ini satu kegiatan aja udah menarik untuk kita gali semua listeners ya. Ini cara pembuatan keset. Kebetulan juga di rumah agak kurang ya. Siapa tahu di sini kita bisa belajar banyak ya. Soalnya keset itu gampang-gampang susah loh ya. Iya Kak, ya. Dan pendistribusian penjualannya gampang banget. Iya. Keuntungannya juga besar ya. Ada kegiatan lainnya juga nanti akan di-share untuk teman-teman dari Aksi Indonesia Muda, semua listeners. Kita boleh sapa dulu dong teman-teman kita. Soalnya kita live di YouTube channelnya kita di @smartfm Makassar ya. Jadi kita live juga di Facebook juga. Kalau melihat profilnya, wah banyak banget nih kegiatan-kegiatan sosial yang udah dilakuin. Nggak seperti misalnya organisasi pada umumnya yang memang udah punya program untuk sosial. Tapi untuk Aksi Indonesia Muda ini, semua listeners, memang ditujukan untuk kegiatan sosial. Jadi keren banget ya. Salah satunya inspirasi berdirinya itu di tahun 2012 adalah kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat di Dangko ya. Tadi kita udah dengar teman-teman udah ngajarin ibu-ibu di sana buat mengenal ya produksi keset ya. Keset sejauh ini ada perkembangan dari keset itu nggak? Misalnya mungkin kesetnya udah berubah jadi handuk gitu atau apa gitu? Untuk saat ini sebenarnya belum. Kita masih melanjutkan program yang dari tahun lalu kita mulai itu terkait keset kakinya. Oke. Nah, kalau sekarang kita kembali lagi untuk brainstorming, ngajak teman-teman berdiskusi apa sih yang bisa kita buat lagi, dan sekarang kita lagi di tahap itu gitu, dengan tetap berupaya untuk bagaimana program yang sudah kita lakukan dari tahun lalu tetap bisa sustain ke depannya seperti itu Kak. Oke, kita boleh tahu nggak gambaran masyarakat di Jalan Dangko yang teman-teman mengidentifikasikan itu masuk di kawasan masyarakat marginal ya? Itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi kan kalau dari awal itu berdasarkan riset dari kakak founder gitu. Nah, dari situ dilihat ternyata kalau orang yang biasa kita lihat pengemis yang berada di sekitar kota Makassar itu nomor 1 terbesar di Makassar itu berasal dari kawasan Dangko. Nah, berangkat dari situ kemudian kita lahir kayak resah dan Risah dan kayaknya- gelisah nggak ya? Ya gelisah juga ya melihat teman-temannya iya. orang-orang di sekitar Iya. kita seperti itu ya. Selain itu kan kita sebenarnya punya sumber daya nih, mahasiswa yang anak-anak muda yang punya power lah, maksudnya power, punya energi, punya ilmu. Nah, daripada kita cuman kritik terus, nah saatnya untuk aksi. Dan ada masalah yang tadi ini pemuda ini kemudian diajak untuk ayo deh manfaatkan apa yang kita punya untuk menyelesaikan
persoalan sosial yang ada di sekitar kita, dan dari situ kita terus berlanjut untuk mengajak teman-teman yang punya visi, punya misi, dan tertarik untuk beraksi nyata melakukan sesuatu untuk sekitar, kayak gitu. Oke, walaupun kecenderungan sosial itu nggak bisa berubah langsung drastis ya, tapi Iya. kalau teman-teman Aksi Indonesia Muda ini melihat apa yang paling signifikan deh kelihatan perubahannya dari kawasan binaan ini? Oh, kalau dari Dangko, awalnya dilihatnya sebagai kawasan yang sangat marginal, yang kumuh, dan dari bertahun-tahun berada di Dangko dengan program-program yang diadakan mulai dari pemberdayaannya maupun kayak program, misalnya ada salah satu program yang pernah dilakukan namanya Slow Move. Itu bagaimana berupaya untuk mengubah citra wajah Dangko yang kumuh menjadi lebih green, dan sampai sekarang kalau kita bisa lihat jalan-jalan ke sana, Itu hijau semua ya, jadi tidak pohon, juga, jalan, tapi sebenarnya rumah lebih hijau semua asik gitu ya. Oh, gitu. iya. Lebih asri gitu ya. Sekarang Ya. mulai berwarna lah dari Oke. dulu. Mhm. Di sana juga ada rumah baca, jadi kita sering di sana kayak gitu, Kak. Oke, jadi memang ada perkembangan selain dari mungkin profesi ya, sistem perekonomiannya, tapi kawasannya juga Iya, sudah berupaya diubah citranya begitu, citranya jadi ya. lebih baik, lebih enak lah ketika kita misal dengar kata Dangko begitu, nama kawasannya kayak gitu. Jadi kayak, karena kan sebenarnya kenapa juga salah satunya alasannya Dangko itu karena stigma yang ada begitu. Kita mungkin dari dulu kalau dengar kata Dangko, kusta dan sebagainya itu kayak negatif semua, dan itu yang berupaya untuk kita juga bawa begitu stigmanya, bahwa ada loh ternyata kajian keilmuan yang menyatakan terkait kusta, bahwa kusta itu bisa disembuhkan dan sebagainya, dan tidak bukan penyakit yang yang menular, dan bukan penyakit kutukan Tuhan kayak begitu, Kak. Dan kita berupaya untuk bawa isu itu dan meredam stigma terkait masyarakat di sana gitu. Oke, tidak gampang ya untuk memantapkan diri ya, Iya. terjun dalam kegiatan seperti ini ya. Pernah nggak kepikiran teman-teman ketika mungkin sudah direkrut dari organisasi ini ya, tim ini Aksi Indonesia Muda, kemudian harus terjun di kawasan seperti ini ya. Pernah nggak terbersit di pikiran teman-teman deh ya, ketakutan, mungkin agak tanda kutip juga mungkin risih gitu ya, ada beberapa budaya yang tidak terbiasa, apalagi mungkin tadi walaupun stigma kalau kusta itu tidak gampang menular ya, pernah nggak secara pribadi mungkin merasa takut untuk maju terus dalam gerakan ini? Dea deh, nih kita mau dengar suaranya Dea ya, pernah nggak merasain Dea ngerasa, aduh udah kayaknya saya mundur aja deh ya, ini nggak sanggup dengan kegiatan ini gitu? Kalau dari saya sendiri, Ya nggak apa-apa. kalau dari saya sendiri awal gabung Aksi Indonesia Muda ini selain karena ingin belajar berorganisasi, tapi saya juga di mata kuliah sendiri mulai sadar tentang marginalisasi di masyarakat begitu. Jadi sebelum gabung Aksi Indonesia Muda, saya tuh suka survei-survei ke tempat-tempat kumuh gitu. Terus setelah saya tahu ternyata Aksi Indonesia Muda ini berfokus pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan marginal, saya sangat tertarik, Kak, gitu untuk bergabung. Kemudian selain karena gabung organisasinya, tapi juga belajar sebagai manusia yang peduli kepada sesama manusia seperti itu, Kak. Jadi kalau soal berat-berat dan keresahan-keresahan seperti itu, kayak ketidaknyamanan seperti itu, kayak saya singkirkan, tapi untuk kebaikan diri juga, Kak, begitu, untuk hal yang positif juga buat saya sendiri gitu, Kak. Kalau dia secara pribadi sudah pernah announce gak ke mungkin keluarga, orang-orang terdekat gitu, kalau kegiatan itu project ini keren gitu, dan mungkin mengajak merekrut, ngefollow teman-temannya, keluarga mungkin dengan orang-orang terdekat buat gabung di Aksi Indonesia Muda? Kalau soal ngajak-ngajak begitu, Kak, kalau ke keluarga sih jarang, tapi lebih ke teman-teman, karena saya juga punya lingkar pertemanan yang suka juga, Kak, pada kegiatan-kegiatan sosial seperti ini gitu, Kak. Jadi memang dampaknya positif banget ya buat Dea ya. Untuk ke kampus sendiri di perkuliahan kemarin dampaknya seperti apa nih?
Itu kemarin pas ada kegiatan himpunan, Mhm. kita kan salah satu item kegiatannya itu apa, pengabdian masyarakat, Mhm. yaitu ke kawasan apa sih itu namanya, yang daerah Tanjung yang di Botol, yang agak ke laut-laut begitu. Oke, daerah laut lah ya. Daerah laut. Di situ Pinggiran ya. iya, Mhm. lupa sih namanya, agak susah namanya soalnya. Kita di situ bangun kayak shelter begitu buat masyarakat, karena memang daerah situ selain karena tidak ada tempat kumpul-kumpulnya warga, Mhm. jadi kita bangun untuk supaya warga lebih dekat gitu, dan sistem sanitasinya juga supaya lebih bersih gitu. Mhm. Karena beda sekali dengan kota, dengan tempat tinggalnya kami dibandingkan dengan mereka yang di pinggiran terus hidup dengan seperti itu. Ya kenapa kita tidak bisa membuat hal yang nyaman juga buat mereka Mhm. gitu. Oke, sejauh ini sudah ada bantuan dari stakeholder yang lain nggak? Misalnya dari pemerintahan atau dinas sosial? Kalau sepanjang dari awal berdiri itu alhamdulillah ada dukungan dari pemerintah, Mhm. dari pemerintah kotanya langsung ataupun dari dinas sosial ataupun dinas kesehatan itu ada. Jadi kayak misal kita lakukan program-program gitu, biasanya kita mengajak instansi-instansi tersebut, dan kami merasa bahwa kami disambut, kami terima untuk melakukan program-program ini gitu. Jadi kita juga tetap berupaya untuk melibatkan pemerintah kota setempat gitu, Kota Makassar. Oke, sejauh ini apa bantuan support dari pemerintah sendiri? Kalau dari yang program dari kemarin itu entah dari misal kayak bantuan dana konsumsi ataupun bantuan dengan pengadaan alat-alat yang dibutuhkan, kayak kemarin yang pemberdayaan masyarakat, ada yang disumbangsikan oleh pemerintah pun dinas terkait seperti itu, Kak. Oke. Dan memang sejauh ini juga dari Aksi Indonesia Muda terus merekrut ya teman-teman Iya, member baru ya. Iya. Nggak hanya yang sekarang tapi juga dari pihak-pihak terkait ya untuk Iya. terus bekerja sama dengan Aksi Indonesia Muda ya. Benar. Jika ingin menghubungi Aksi Indonesia Muda ini bisa kontak kemana? Ini bagian humas nih Iya, ya, si Dea. Bisa cek Instagramnya di Aksi Indonesia Muda, Kak. Mm-mm. Kalau mau lihat kegiatan-kegiatannya kami, terus kalau mau misalkan berdonasi atau ikut membantu kegiatan-kegiatan kami seperti itu, Kak. Oke. Sejauh ini yang paling dibutuhkan nih, jika mungkin smart listeners lagi dengerin malam hari ini, apa yang support yang bisa dibantu selain mungkin tenaga? Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi saya tuh kemarin juga sempat menjabat sebagai koordinator funding. Mhm. Jadi sebenarnya jujur saja di Aksi Indonesia Muda itu kami sangat membutuhkan yang namanya sekret. Secret Iya, ya. secret. Oke. Nah, secret, karena menurut kami jika ada secret ya berarti ada pemicu untuk Aksi Indonesia Muda untuk membangun bisnis, untuk tambahan modal dari funding tersebut supaya kami tidak galang dana lagi, maksudnya begitu banyak untuk menyertakan iya, kayak Tapi kayak sejauh ini berarti koordinasinya lewat apa? Kumpulnya di titik di kayak di kafe, Oke, kayak keren ya. kayak di rumah teman-teman kayak gitu, Kak. Oke, dari tahun 2012 itu belum punya rumah ceritanya ya? Belum, Kak. Belum ya. Oke. Selama ini mungkin kayak kegiatannya kita fokus di rumah baca, karena kan kita jadi kampung Minannya Dangko. Nah, selain itu kami lebih banyak di luar sesuai dengan kesepakatan teman-teman mau ngumpul di mana ini. Iya, Kita mau sharing iya. di mana hari ini. Itu sekali ngumpul ada berapa orang tuh? Kayak 10 orang, Kak, kayak gitu. Tapi membernya ada jumlahnya sekarang udah berapa banyak? 23. Kalau tim inti untuk pengurus periode ini 25 orang. Oh iya, 25 orang. Kalau dari veteran-veteran lumayan banyak sih. Banyak Iya. ya. Ya kalau Belum lagi dikumpulin, volunteer, Iya, iya. banyak. dikumpulin terus flyover gratis buat nongkrong itu udah dikira Kayaknya demo bisa di sana deh. ya. Iya, kayaknya. Udah dikira demo ya di sana Bisa, ya. Kak. Oke. Dan small listeners ya, ini mungkin ada yang tertarik juga ya, mungkin ingin bekerja sama lebih jauh dengan Aksi Indonesia Muda. Ini udah disounding tadi katanya butuh rumah
ya. Secret lah. Butuh rumah ya. Aku ada rumah tapi nggak ada kamar ya. Iya. Jadi tetap tidurnya di luar ya. Oke ya. Ini juga jadi satu perhatian untuk pihak-pihak terkait sebenarnya ya. Karena ini memang aksi-aksi seperti ini, proyek-proyek seperti ini sangat mendukung kegiatan-kegiatan atau sasaran-sasaran dari pemerintah sebenarnya ya. Iya. Oke, nanti bisa live komen aja juga semua apa yang dibutuhin bahan-bahannya gitu iya, ya iya. di YouTube channelnya kita ya. Oh iya Kak, ini Oh, iya. sebenarnya secret ini kebutuhan Iya. secret. Sebenarnya kita juga bikin ide. Iya. Jadi kita kayak membuat rumah produksi. Mm-mm. Jadi ini bukan cuma secret tempat ngumpul, tapi Tapi- kita juga bisa produktif di rumah itu. Iya. Entah dengan misal dari program pemberdayaan masyarakatnya kita Iya. manfaatkan. Misal kita pajang hasil produk-produknya, kemudian tempatnya bisa kita pakai untuk ngajak anak muda belajar, meningkatkan skill dan sebagainya. Jadi kayak iya memang jadi rumah produksi begitu, bukan cuma secret tempat ngumpul. Oke Gitu. ya. Sedikit tambahan juga, kami juga berencana sebagai pemberdayaan dari kita sebagai pemuda, karena kita kan dari latar belakang jurusan yang berbeda-beda. Bisa saya dari pendidikan, banyak yang dari pendidikan Kak. Jadi kami berharap adanya secret, kami membuka tempat bimbel belajar di sana. Jadi pendapatan dari Aksi Indonesia Muda bukan hanya dari itu, dari Dangko saja, tetapi dari anak muda yang tergabung di Aksi Indonesia Muda seperti itu. Oke, keren ya. Berikan aplaus dulu dong ya untuk Aksi Indonesia Muda. Keren ya. Jadi dari Aksi Indonesia Muda untuk Indonesia Muda juga ya. Iya. Jadi memang ke depan juga mudah-mudahan setelah program ini disaksikan oleh mungkin pihak terkait dari pemerintah dan lainnya, ini juga bisa kerjasama lebih lanjut dengan Aksi Indonesia Muda ya. Nanti kita ngobrol lebih jauh lagi ya. Kita tertarik nih kegiatan-kegiatan selama new normal ini sebenarnya ya. Ada banyak hal biasanya yang bergeser ya. Kadang-kadang mungkin udah buat planning program banyak tapi harus tertunda ya, nggak berhenti tapi tertunda karena pandemi. Nanti kita ngobrol lebih jauh ya. Oh, ragu banget sih. Bisa Kak, bisa. Ragu ngerekrutnya. Jadi semua kalangan Selama masih bisa bergerak lah. Ayo, Oke. mari kita bergerak. jiwanya masih Iya. muda ya, jiwanya jiwa-jiwa Iya. pahlawan-pahlawan Iya. muda ya. Di momen Hari Pahlawan kemarin teman-teman dari Aksi Indonesia Muda ada kegiatan apa nih? Untuk Hari Pahlawan kemarin belum sih. Belum ada. Oh, belum ke situ Iya. mungkin karena masih pandemi juga ya. benar-benar. Masih takut kumpulkan orang kan. Emang masih kita ya, benar. soalnya masih ngikutin anjuran dari pemerintah juga ya. Kalau teman-teman melihat khusus di masa new normal saat ini ya, ini minta pendapatnya masing-masing deh. Ini melihat masyarakat marginal yang nggak usah jauh-jauh mungkin di Dangko, yang ada di sekitar kawasan rumah aja lingkungannya, ini seperti apa sih? Dea dulu deh nih. Deo yang udah berpikir keras kayaknya Kak ya. Untuk Indonesia Maju 2021 ya. Oke, dia nih melihat masyarakat marginal nih yang mungkin ada di sekitar lingkungannya dia. Ini seperti apa sih perubahannya di masa new normal ini? Kalau dari saya sendiri, kebetulan saya tinggal daerah sini Kak, di Baji Areng. Oke. Cuman Tapi kalau- jarang terdeteksi nih kalau aku lewat-lewat di studio, jarang terdeteksi Oh, iya. wajahnya dia. Anak rumahan kali ya. Iya Kak, iya anak rumahan Woi. banget. Anak rumahan. Oke, gimana nih dia melihat masyarakat atau teman saudara-saudaranya yang ada di lingkungan sekitar, khususnya untuk masyarakat marginalnya? Kalau dari saya sendiri kurang tahu sih kalau lihat secara langsung. Cuman kalau misalkan dari sosial media itu kentara banget Kak, kayak teman-teman yang di PHK sama kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. Jadi mereka kayak berusaha sekali cari kerja, terus ada usaha juga sendiri untuk kayak buka usaha sendiri, online shop begitu, atau jual makanan dari rumahnya mereka sendiri. Dan begitu terlihat seperti itu Kak, seperti apa ya, Lebih saling- berjuang aja ya. lebih berjuang sendiri aja gitu. Tapi berarti ada dampak positifnya juga ya. Mungkin yang dari tadinya lebih banyak istirahatnya, mungkin leyeh-leyehnya, santai-santainya, ini karena pandemi ya malah lebih banyak inovasi ya, Iya, buat begitu, Kak. dagang malah ya. Kadang-kadang nggak kepikiran kita buat dagang ya, kerja aja yang formal. Tapi di masa pandemi ini akhirnya berbalik Kreatif. Iya. iya, balik setir ya, jadinya lebih kreatif ya dagangnya. Dagangnya seperti apa tuh teman-temannya? Kalau kebanyakan yang saya lihat kayak makanan-makanan rumahan gitu Kak, biar yang kayak
kayak kita bisa masak sendiri, tapi mungkin karena teman-teman yang bikin lebih menarik aja gitu, tergiur, jadi ya kita beli begitu Kak. Oke, membantu juga Membantu gitu juga. ya. Kalau Lydia seperti apa nih melihat teman-temannya, saudara-saudaranya yang ada di lingkungan sekitarnya? Kalau dari lingkungan sekitar sih sebenarnya saya pribadi melihatnya kalau new normal ini buat apa ya? Buat challenge juga bertambah. Jadi kayak kita semakin berupaya untuk struggle begitu. Dan dari situ saya malah melihat bahwa kita juga berupaya untuk semakin tangguh gitu. Oh, ada keadaan yang seperti ini sekarang semakin sulit. Misal kayak mau kemana-mana saja kita perlu perhatikan ini dan itu. Dan dari situ saya lihat juga kayak orang-orang di sekitar rumah saya, masyarakat sekitar rumah saya tetap berupaya untuk melakukan upaya-upaya supaya bisa bertahan, walaupun semakin kesini semakin terbuka kan untuk kayak misal ekonomi dan sebagainya, dan itu semakin hampir seperti dulu dengan gaya baru, misal dengan masker di mana-mana dan sebagainya. Oke. Kayak gitu sih Kak. Ada perubahan ya. Iya, kayak Usahanya seperti apa nih? Khususnya untuk masyarakat marginal yang ada di daerah sekitarnya Lydia. lebih ke ini sih Kak, masker. Oke. Kan semakin karena masker sekarang jadi kebutuhan kan, jadi salah satu hal yang bahkan paling penting ketika kita keluar begitu, dan itu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Jadi Untuk berdagang Iya, masker. betul, Oke. Kak. Jadi di sekitar rumahnya Lydia itu penuh dengan penjual masker gitu ya. tidak semuanya tapi nggak banyak kayak bertambah. Jadi kalau dari butuh dulu. nih small listeners ya, susah-susah dapatnya. Mungkin di pinggir jalan banyak, tapi Iya, kalau betul. sekalian pengen donasi nih di sekitar rumahnya Lydia itu jalan mana Lydia? Kalau saya di sekitar perbatasan Makassar Goa, Perbatasan Makassar Goa itu jalan apa? si Yusuf. Oh, saya Yusuf. Oke. Lumayan dekat dari sini ya. Oke. Lurus. Kalau Nirwana sendiri seperti apa nih? Kalau sebenarnya saya menetap di Pinrang Kak. Kemarin-kemarin saya di Pinrang, terus gitu Kak, masyarakatnya lebih kreatif banget karena adanya pandemi ini, jadi masyarakat lebih dipacu untuk lebih kreatif, menjual makanan, minuman, masker kayak gitu Kak. Jadi kayak oh iya, yang dulunya asik nongkrong bergosip dan sekarang jadi Nggak bisa minongkrong. Iya, nggak bisa minongkrong Kak, Jadi langsung bikin. putar otak Buat buat sesuatu. Oke, memang ada sisi positifnya ya. Iya. Lebih banyak sisi positifnya sepertinya ya. Iya. Iya, mau Semoga nggak mau, amin, amin. suka nggak suka ya. Ya, mau nggak mau itu pokoknya harus berjuang Iya. sekarang ya. Oke, yang tadinya juga dulu kadang masih takut bawa kendaraan, akhirnya karena pandemi di mana-mana juga ojol sulit ya Iya, di awal-awal itu ya. Benar-benar. Ekonomi juga susah ya, akhirnya belajar untuk naik kendaraan sendiri ya, belajar ya banyak. Yang tadinya nggak tahu berdagang, akhirnya mau nggak mau harus berdagang. Iya. Kalau katanya si Dea ya, kita juga nggak yakin sama masakan kita ya, tapi kita karena lihat gambarnya, nah ini berarti teknik pemasarannya nih ya, ya komunikasi pemasarannya mereka secara ya, otodidak langsung mempelajari ya, keren ya. Jadi banyak yang bisa diambil hikmahnya. Kalau teman-teman dari Aksi Indonesia Muda, kegiatan apa nih di masa pandemi? Tadi juga udah down sedikit ya, tapi mungkin ada terkait new normal ini yang sudah project yang disiapkan. Proyek dari Aksi Indonesia Muda, proyeknya untuk Aksi Indonesia Muda itu sendiri Kak masih mengenai keset kakek. Kami masih mengevaluasi bagaimana keset ini bisa bertahan dan bagaimana keset ini sudah layak lah untuk dipasarkan kayak gitu. Tambahan boleh enggak? Boleh sekali. Kenapa? Boleh banget. Nah, kalau dari ini sih kemarin kan Maret itu yang betul-betul lockdown. Iya. Dan kita buat kegiatan pas selama pandemi itu kita alihkan coba ke online. Oh iya. Jadi kita kayak capacity building itu banyak-banyak di Daring ya. Iya, secara daring. Nah, masuk semakin kesini kita semakin seperti kita sudah berpeluang untuk melakukan turun langsung gerakan, tapi tetap dengan protokol kesehatan seperti itu. Di Agustus kemarin kita coba ke Desa area Lembang, itu ada di Kabupaten Goa. Kita ajak teman-teman volunteer Aksi Indonesia Muda. Jadi sebelumnya kita buka volunteeran, cuman karena
yang seharusnya berangkat 2 hari setelah mulai lockdown Makassar, tapi karena lockdown tidak jadi, kita undur ke bulan Agustus. Itu dari Maret. Nah, kita alhamdulillah punya dapat jalan untuk ke sana dan lakukan kegiatan di desa sana. Seperti itu. Nah, untuk semakin kesini itu selama new normal kita mulai kembali aktifkan rumah baca, mulai kembali terlibat dengan masyarakat di Dangko. Seperti itu sih, Kak. Oke, apa sebenarnya tadi teman-teman sering menyebutkan pengembangan dari keset kaki ya. Apa istimewa atau kelebihan dari produksi keset kaki Aksi Indonesia Muda ini? Ya mungkin nggak sama dengan di pasaran menjadi andalan gitu. Ini, jadi kalau keset kakinya ini kita sebenarnya angkat isu bukan cuma pemberdayaannya, tapi juga kita akan menggunakan bahan bakunya itu dari kain bekas. Jadi kalau ada teman-teman yang punya pakaian yang tidak dipakai, itu bakalan boleh didonasikan ke Aksi Indonesia Muda. Kemudian Aksi Indonesia Muda akan melakukan sortir dan memberikan nanti ke masyarakat yang mengerjakan keset kaki. Nah, salah satu ininya sih, karena keset kakinya itu kita buat kayak dianyam, bukan dengan mesin jahit. Jadi memudahkan si pembuatnya juga begitu. Dan kita juga berupaya tetap mempertahankan dengan dari segi visualnya begitu dan juga kualitasnya. Kayak gitu. Hari ini nggak bawa produknya ya? Enggak, Kak. Nggak bawa ya? Iya. Oke, nanti boleh. lain kali coba Kalau mau lihat contoh produknya ada di Instagram. Instagramnya Aksi Indonesia Muda Iya, ya. benar. Oke, menarik semua listeners ya. Mudah-mudahan juga ke depan ada beberapa produk yang terus bisa dikembangkan ya dari Aksi Indonesia Muda. Nanti juga mungkin kalau udah punya secret, udah punya rumah, bisa sekalian jadi rumah produksi juga di sana. Teman yang gak hanya muda tapi energik ya, seperti pahlawan-pahlawan kecil kita, pahlawan Indonesia masa kini ya, yang udah bukan meluangkan sih sebenarnya, memberikan seluruh jiwa dan hatinya ya. Soalnya kan untuk badan aja itu kadang hati iya mau ya, tapi kadang badan susah banget untuk bergerak kayak. Kita pengen tahu apa yang menginspirasi teman-teman buat terjun di Aksi Indonesia Muda ini. Apakah dikenalin atau mungkin melihat profilnya, atau mungkin juga pernah papasan, atau ada mungkin momen gitu, momen yang berbekas kemudian sudah ingin meluapkan semua jiwa raganya di Indonesia, Aksi Indonesia Muda ini. Nirwana deh. Oh ya, Kak. Baik, jadi pertama-tama saya itu gabung tahun 2018 ya. Agak dekat dengan mic-nya. Saya itu gabung tahun 2018 Juni. Itu kenapa waktu itu? Waktu itu Kak, pengen sekali ingin ikut organisasi sosial yang dimana saya pengen berteman dengan semua orang dari kalangan mahasiswa di Makassar lah, dari seluruh perwakilan kampus lah kayak gitu Kak. Jadi saya mencoba untuk bergabung karena menurut saya kayak organisasi sosial itu bukan hanya sebatas mencari teman, relasi, tapi mengajarkan kita bagaimana bersyukur, bagaimana agar kita peduli sesama, bagaimana kita care terhadap orang lain kayak gitu sih Kak. Jadi bermanfaat banget kalau bisa bergabung di organisasi sosial kayak gitu menurut saya. Jadi sampai sekarang bertahan kayak gitu. Oke, kalau emang asalnya dari hati gitu ya, walaupun tantangannya ya susah untuk keluar berpaling kayak ya. Iya, berpaling. Tapi dapat support dari keluarga, atau mungkin ada nggak yang pernah mencibir gitu, mengecilkan, ngapain buang-buang waktu buat orang di luar sana? Iya sih Kak, misalnya kan kemarin itu masih kuliah, terus teman-teman ngapain sih gabung di organisasi seperti itu yang memberdayakan masyarakat marginal seperti kusta kayak gitu kan bahasa kasarnya, tapi saya berusaha menjelaskan bagaimana sih kusta ini supaya mereka tidak berpikiran negatif gitu Kak. Jadi saya mencoba untuk mengajak mereka bergabung, tapi alhamdulillah ada beberapa teman juga yang gabung kayak gitu. Jadi bukan sih merubah
tapi merubah pandangan kayak gitu ya, Pandangan ya. pandangannya terhadap masyarakat marginal itu sendiri. Yang Gitu. tadinya tidak mendukung Iya. malah ikut bergabung Iya, ya. nah, iya. Kalau Lydia punya cerita apa nih? Kalau saya pribadi sebenarnya memang betul-betul ada melibatkan diri sih gitu. Saya gabung di Aksi Indonesia Muda pada tahun 2017 awal. Awalnya dapat info open recruitment-nya itu dari Facebook atau Instagram ya begitu. Saya tertarik sebenarnya dengan kata dangkotnya. Saya sekolah di sekitar Cendrawasih begitu. Selama bertahun-tahun, tapi baru dengar kalau ada pemukiman masyarakat kusta di sekitar sini. Hal itu yang kemudian membawa saya, kenapa saya nggak tahu saya coba mencari tahu, dan semakin saya menggali profilnya Aksi Indonesia Muda tentang pemberdayaan masyarakat, yang saat itu saya lagi resah-resahnya karena banyak sekali kasus korupsi, hal yang buat saya marah dengan negeri ini. Tapi saya merasa adem ketika lihat Wah, profilnya. keren ya. Kayaknya saya ini kesempatan untuk berkontribusi, bukan cuman kritik, bukan cuman marah-marah di yang tidak bermanfaat, yang kayak saya sendiri marah-marah. Oke. Kemudian saya punya peluang untuk berkontribusi dan bergerak, memanfaatkan apa yang saya punya, seperti itu Kak. Dan Oke. itu yang kemudian mendorong saya untuk tetap terlibat di Aksi Indonesia Dan Muda. bertahan. Nah ini cocok nih Lydia kalau ikut di parlemen ini di Komisi Pemberdayaan Masyarakat ya. Kita dukung ya Lydia ya untuk 2021 ya. Kalau dia sendiri ceritanya gimana nih? Ada momen apa yang akhirnya dia mengikat hati di Aksi Indonesia Muda? Awal bergabung itu saya Kak pas AIM Open Volunteer Kreatif. Di situ saya join program podcastnya. Terus ketika AIM Open Recruitment untuk tim inti, saya join karena dari awal saya memang orangnya kayak nggak bisa gitu Kak, kayak diem gitu di rumah atau Nggak bisa diam, pokoknya kalau tidur gerak juga ya gitu ya. Iya. Sama pokoknya kalau misalkan udah ikut kegiatan atau nggak ada kegiatan gitu yang sedang diikuti, pokoknya nggak bisa gitu Kak. Oke, Kayak aktif gitu harus ya. sibuk. Karena kalau nggak sibuk pasti kayak kemana-mana pikiranku gitu. Oke, nah akhirnya menyatukan hati untuk ikut di Aksi Indonesia Muda ini ngelihat apanya? Ngelihat selain dari segi sosial seperti yang kayak Kawana dan Kalidia, untuk diri juga sih Kak, kayak ternyata saya tinggal di dunia itu nggak sendiri begitu Kak, dan ada orang yang harus kita Perhatikan. ajak untuk survive begitu Kak. Karena kita survive juga bukan karena diri sendiri juga, pasti karena ada pengaruh dari orang lain. Dan kalau bisa saya juga ikut berkontribusi supaya orang tersebut survive begitu, karena memang agak sensitif sih Kak kalau mau diceritakan dari saya, karena pokoknya mendalam sekali sih Kak kalau Oke. saya sudah Kelihatan dari mimiknya udah sedih gitu ya. Nanti kita bikin satu segmen ya. Nanti nanya sama Pak produser satu segmen khusus untuk dia ya. Menggali diari dia gitu ya, seperti Bisa lah, apa ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi banyak cerita ya teman-teman ya. Bergabung di Aksi Indonesia Muda ini ya, apapun alasannya itu pasti semuanya dengan positif dan kebaikan ya, soalnya orang yang udah mau meluangkan seluruh jiwanya, waktunya ya, itu biasanya memang tempatnya dan sesuatu itu memang sangat berharga ya. Mudah-mudahan bisa bertumbuh di Aksi Indonesia Muda ya. Ada tagline-nya nggak Aksi Indonesia Muda? Ada dong. Apa itu? Kita untuk closing nih, apa kita maju? Bukan ya? Kalau Aku bilang Aksi Indonesia Muda? Iya. Aksi Indonesia Muda? Salam muda untuk Indonesia. Oke, salam muda untuk Indonesia ya. Nanti kita bareng di closing segmentnya kita ya. Oke, kita sapa dulu untuk di sesi terakhir. Waktunya kita udah mepet juga nih. Buat teman-teman yang sudah sapa kita di YouTube dulu deh ya. Ini ada kakak, aku kurang bisa baca soalnya memang ya. Kazegake Minako. Aduh, keren banget namanya nih ya. Iya, ini agak-agak susah dikit. Ini katanya salam kakak-kakak, kemudian mau nanya nih untuk Kak, di mana
pandemi nih, gimana teman-teman tetap bisa melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakatnya. Tadi udah dibahas sedikit ya, mudah-mudahan udah dengar ya. Di tengah pandemi juga masih mengeksplor untuk keset kaki ya. Kemudian juga ada teman kita Kak Chef Gita nih. Oke, temannya nih dari Aksi Indonesia Muda. Oke. Karena yang kakak-kakak dari Aksi Indonesia Muda nih hebat-hebat, keren ya, keren banget. Terus ada teman kita Ahmad Ansyari, temannya iya. juga nih ya. Katanya cewek ayam nih, cantik-cantik. Oke, mungkin motivasinya juga salah satunya ini ya. Kadang-kadang juga kayak gitu ya. Kayaknya. Oke, dan teman-teman yang lainnya yang udah bergabung di live Facebooknya kita, yang udah live komen juga di YouTube, thank you banget semuanya. Kita nggak bisa baca satu-satu, dan terima kasih banyak supportnya untuk teman-teman AIM ya, ngomongnya ya, Iya, AIM ya, Aksi Indonesia Muda, sukses terus ya, maju Amin. terus ya, dan terus berkarya untuk Indonesia. Kita harapkan juga dari Dangko ada daerah-daerah lain yang bisa dibina ya. Oke, kita akhiri kebersamaan kita semua listener, soalnya juga kita udah terbatas dengan waktu. Di Rabu malam setiap jam 7 kita akan terus ada bersama komunitas-komunitas luar biasa. Nggak hanya di Makassar, kita harap juga di Indonesia juga bisa hadir di studio Smart FM ya. Sukses terus untuk Nirwana, buat Lydia dan juga buat Dea ya. Untuk karya-karyanya, dan juga salam buat teman-teman di Aksi Indonesia Muda ya. Kita satu slogan untuk terakhir ya. Aksi Indonesia Muda. Salam muda untuk Indonesia. Iya, kita akhiri kebersamaan kita. Smart listener, selamat malam, sukses untuk Anda.